Ya, halo teman-teman. Selamat pagi. Kali ini saya mau uh, memberikan gambaran seputar pengalaman saya di rumah. Jadi, pekarangan saya ini mungkin hanya sekitar 50 sampai 70 meter kuadrat. Tetapi ini meliputi berbagai macam jenis tanaman. Jadi, ini banyak sekali. Apalagi apa namanya? Stroberi juga saya buat di dalam aquaponik. Nah, teman-teman, ini tempat sampah saya di rumah. Jadi untuk bahan-bahan yang memang ada plastik, makanan dalam plastik juga, semua ditaruh di sini. Nanti BSF akan bertelur sendiri di sini dan kita akan menghasilkan larva-larva juga di sini. Nah, di samping itu, tentu di bawah ini semua pasti banyak cacing tanah yang bisa dimanfaatkan untuk ayam, ikan, dan lain-lain. Ini tiap hari bisa kita panen. Dan pertumbuhannya akan sangat dahsyat. Nah, sementara uh, larva maggot yang ada di sini tidak perlu kita ambil, nanti dia akan menjadi uh, serangga besep untuk kemudian bertelur di zona-zona ini juga. Nah, kemudian untuk limbah organik yang memang bisa khusus bisa kita pisah, kita taruh di dalam ember ini. Ini. Dan ini di dalam ini pasti banyak sekali maggot. Nih, teman-teman. Nih, jadi yang sudah organik kita masukkan ke ember-ember ini. Dan rata-rata saya bisa panen sekitar 100 gram per hari maggot. Hanya dari sampah rumah tangga. Jadi sampah rumah tangga kami itu sekitar 1 sampai 2 kilo per hari yang organik. Nah, ini tadi bisa kita ambil dari sini. Maggot-maggot ini sudah banyak, tinggal dimasukkan ke air. Nanti dia akan mengapung sendiri, sekaligus membersihkan maggotnya dari racun-racun. Nah, kemudian maggot ini tidak tentu apakah pagi atau sore. Biasanya saya berikan ke ikan. Jadi apa namanya? Ikan saya yang ada di sini adalah ikan patin sama gurame. Gurame ini kalau nggak salah saya bikin di bulan Januari, sekarang udah di atas setengah kilo per 1 ekor. Jadi kolam 1,5 meter kali sekitar 2,5 ini saya bikin gurame tadinya 50, sekarang tinggal 35 ekor. Gurame dengan ukuran setengah sampai 0,7 kilo. Begitu juga patin ada sekitar 15, jadi tetap jumlahnya 50 ekor. Memang ini bukan untuk dijual tapi untuk dimakan. Nah, jadi di pekarangan saya ini banyak tanaman, ada jeruk, ada rambutan, ada petai yang sudah berbuah juga, mangga berbuah, pisang juga, ada beberapa pohon, kemudian uh, apa namanya, ada sawo, ada jambu kristal dan
lain-lain untuk kami sendiri cukuplah. Nah, ini untuk anak-anak sekampung cukup buahnya ini stroberi nih. Stroberi. Nah, ini contoh buahnya, tapi memang asal ada yang merah sudah biasa udah. Lebih dulu anak-anak sekampung yang ambil. Nah, kemudian ini cabai semua dalam pot. Dalam pot. Juga kelengkeng, alpukat. Jadi saya juga menanam kol-kol seperti ini. Sebelum berbuah nanti cabang-cabang bawahnya ini daun-daun dikopek untuk menjadi makanan ikan gurame. Jadi apa konsepnya, apa yang harus kita tanam untuk menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan daripada gurame ini. Vanili juga saya buatkan di sini, kemudian juga buah naga, kemiri juga saya bikin. Nah, ini adalah untuk tempat azola. Biasanya azola ini penuh, tapi saya lihat saya lupa, ini lagi kodok lagi masuk beranak, jadi dihabisin azolanya. Ini juga jambu sudah berbuah semua, banyak sekali buahnya. Memanfaatkan pupuk-pupuk daripada sisa sampah tadi yang dimakan oleh larva maggot. Saya juga membuat wolfia. Ini adalah jenis-jenis daripada alga, sekitar 1 meter kali 0,4 meter. Ini juga sangat membantu untuk asupan makanan ikan yang saya pelihara. Nah, kalau ini tidak diukur karena saya anggap sebagai ikan hias saja, dan juga penyejuk di rumah juga untuk memakan telur-telur daripada lalat, nyamuk supaya tidak berkembang. Nah, ini padi-padi yang lagi saya teliti pada saat ini, kemungkinan mudah-mudahan ini akan segera berhasil dan bisa sampai 20 ton 1 hektar. Amin. Ini juga anggrek saya buat. Nah, jahe merah juga banyak, rias, kunyit, dan berbagai macam tanaman-tanaman obat rumah tangga juga saya buat. Jadi kuncinya adalah dengan limbah kita yang di rumah sekitar, kalau sampah nasional kita umumnya 0,7 kilo per satu orang, kami di sini menghasilkan sekitar 1,5 sampai 2 kilo sampah organik per hari. Maka kami telah mendapatkan BSF sekitar 100 gram per hari. Itu rutin bisa kami panen tanpa apa-apa, jadi tanpa disiapkan untuk itu. Kita hanya punya drumnya saja sebagai tempatnya. BSF-nya sudah berkembang sendiri dan bertelur. Nah, kemudian dengan pola ikan gurame yang relatif lebih mudah dikembangkan, walaupun panennya lama, tetapi dia berdaya tahan yang cukup tinggi. Kemudian karena di rumah bisa kita anggap sebagai hiburan atau koleksi juga. Jadi dengan memelihara ikan gurame ini, maka dari protein dari maggot itu cukup. Kemudian saya punya azola sekitar 0,5 luasnya kontainer 0,5 sampai 0,4 sampai 0,8 meter luasnya. Kemudian ada wolfia. Kemudian saya nanam sayuran yang bisa saya panen daun-daunnya untuk makanan azola. Nah, hasilnya sekarang bahwa saya punya tanaman-tanaman yang berbuah, termasuk jambu kristal, cabai, sayuran, pete, jambu, dan alpukat. Juga saya tanam sebagai padi-padi koleksi. Nah, di samping yang paling utama adalah bahwa saya menghasilkan sekitar 35 ekor dan 15 ekor. 35 ekor gurame, 15 ekor ikan ikan patin. Nah, ini sudah 0,5 sampai 0,7 kilo per ekor yang saya mulai di bulan Januari, dan ini bulan September, 9 bulan. Nanti bulan 12 mudah-mudahan kami keluarga besar sudah bisa manggang gurame. Karena memang untuk kita makan juga stroberi ini melimpah nih. Jadi semua orang bisa anak-anak
yang ada di sekitar sini, teman-teman anak saya mengenal stroberi, mengenal padi jadinya, mengenal macam-macam jadinya. Kemudian mereka nikmati, mereka makan. Jadi ada sarana edukasi juga yang mau saya tanamkan secara tidak mereka sadari. Jadi di kota ini kan belum tentu orang tahu bagaimana pohon padi itu seperti apa, padahal mereka makan nasi setiap hari. Eh, Pohon stroberi, nanam stroberi itu kayak apa? Mereka nanam mungkin melihat senang dengan stroberi. Begitu juga cabai. Terima kasih kawan-kawan. Beginilah cara saya untuk optimalisasi lahan yang sangat sempit di pekarangan rumah. Bersih mulai dari rumah. Bertani kita teguh, tak bertani kita runtuh. Terima kasih.